Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya Nana? Masih semangat? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Anak-anak yang kami banggakan, melalui video kali ini kita akan membahas pembelajaran 8 ya, yakni tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Kalau kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran 7, yakni tentang mari mengenal Rasulullah, yang mana fokus pembahasan kemarin kita bahas apa? Rasulullah yang mendapatkan predikat ulul azmi. Rasulullah yang mendapat predikat ulul azmi ada berapa? Ada 5. Ayo, yang pertama siapa? Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang terakhir, yang kelima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk kali ini kita fokusnya ke pembelajaran 8. Nah, ini tentang mari hidup sederhana dan ikhlas. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak video kali ini. Nah, ini anak-anak untuk materi kita kali ini, pembelajaran 8 tentang mari hidup sederhana dan ikhlas ya. Nah, ini yang pertama kita bahas, ini mari hidup sederhana. Silahkan perhatikan gambar di samping ini ya. Gambar rumah yang terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Nah, ini menurut kalian rumah ini sederhana atau tidak? Ya, yang pasti sederhana ya. Nah, ini menunjukkan ada rumah yang sederhana. Jadi rumah itu tidak perlu mewah-mewah, tidak megah-megah, tidak pula luas. Yang penting bermanfaat, berfungsi. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi kita dari terik matahari dan untuk melindungi kita dari curahnya hujan, seperti itu. Yang penting berfungsi tanpa mewah-mewah, tidak perlu megah ya. Yang penting berfungsi. Seperti hanya di gambar ini ya, sederhana tapi juga berfungsi. Nah, selanjutnya ada surat Al-Furqan, firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67. Ini menjelaskan tentang sederhana atau hidup sederhana. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Nah, menurut Al-Quran ini, hidup sederhana ialah hidup di antara berlebihan dan kikir. Kalau berlebihan itu artinya tidak wajar atau aneh-aneh atau israf. Sedangkan kikir artinya terlampaui hemat atau disebut juga pelit. Nah, jadi sederhana di tengah-tengah antara apa? Berlebihan dan kikir. Contohnya sederhana yakni apa? Misalnya makan bakso. Jika kalian lapar lalu makan bakso ya, antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkok. Kalau 3 mangkok berlebihan, karena biasanya kalian itu satu porsi atau porsi kalian itu 1 mangkok, lalu bagaimana? Yang sederhana itu 1 mangkok, yang 3 mangkok berlebihan, apalagi 1 ember. Nah, itu berlebihan banget ya, dan juga tidak kikir. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lapar, maka bagaimana? Kalian juga harus makan. Jangan sampai kalian lapar
demi menghemat harta atau menghemat uang, maka tidak belanja, maka tidak beli bakso. Itu namanya kikir. Ya, pelit kepada diri sendiri, ya, itu namanya pelit kepada diri sendiri. Kalau sederhana, bagaimana tengah-tengahnya? Kalau lapar juga makan, tapi makan jangan sampai berlebihan, ya. Apalagi makan bakso sampai 1 ember, itu namanya israf, ya, berlebihan. Nah, sebenarnya Nabi Muhammad SAW, meski Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana. Itu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat mulia, padahal makhluk Allah yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana beliau tetap hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Nah, adapun menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralasan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya terlihat ada bekas tikar di pipinya. Nah, Masya Allah kan, Nabi Muhammad saja tidurnya itu ditikar. Maka bagaimana contohlah kesederhanaan Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad itu orang yang mulia, Nabi yang mulia, Rasul yang mulia, tapi tetap menjalankan hidup yang sederhana. Adapun keuntungan hidup sederhana apa? Nah, keuntungan sederhana antara lain seperti berikut ini, ya. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah. Nah, kan tadi sudah perintah Allah, sudah kan? Kita diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67, kita harus hidup sederhana. Maka bagaimana kalau kita hidup sederhana? Kita juga mengamalkan ajaran agama dan perintah Allah. Dan orang tersebut mendapatkan pahala, itu pasti, ya. Karena apa? Kita sudah menjalankan perintah Allah. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong kita boros. Jadi sifat boros itu apa? Aslinya dorongan dari setan. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Tidak bermewah-mewah, meskipun mungkin kalian kaya tapi tetap sederhana. Ini menunjukkan kita tidak sombong, ya. Selanjutnya, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Kalau kita boros, ya, kita terbiasa boros, ada kalanya kita tidak bisa memenuhi suatu yang kita inginkan. Lalu bagaimana? Kita akan lesah gelisah, ya, itu. Maka bagaimana kita harus sederhana. Selanjutnya, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain atau mencuri. Ya, ketika kita boros, ya, maka bagaimana ketika kita tidak memenuhi kebutuhan kita, pasti akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Yakni apa? Sampai mengambil harta orang lain. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka bagaimana kita harus hidup sederhana, ya. Biar tidak mengambil harta orang, juga kita tidak dapat memiliki penyakit resah dan gelisah. Nah, ini juga ada ilustrasi, ya, dari kedua anak. Silakan kalian simak sendiri, ya. Nah, untuk selanjutnya, nah, ini juga penegasan kita juga harus hidup sederhana. Ini dalam surat Al-Isra ayat 27. Artinya sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jika kalian itu tidak termasuk itu saudara-saudaranya, jika kalian itu tidak ingin masuk golongan orang yang ingkar, lalu bagaimana kita harus hidup sederhana? Karena hidup boros itu saudara-saudaranya setan, dengan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, ya. Sudah, ya. Untuk selanjutnya pembahasannya yakni tentang mari ikhlas beramal. Nah, apa itu ikhlas? Ikhlas maknanya bersih. Maksudnya bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati. Nah, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Ya, dengan hati bersih itu maksudnya bagaimana? Semata-mata hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena untuk dipuji oleh orang lain. Jadi kalau sampai dipuji orang lain itu namanya bukan ikhlas, tapi riya, ya, pamer, ya. Jadi ikhlas itu balikan dari pamer atau riya. Contohnya antaranya yakni Pak Ahmad misalnya membantu dengan ikhlas. Artinya bagaimana? Pak Ikhlas membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan suatu balasan atau imbalan. Itu namanya ikhlas. Itu Pak Ahmad membantu dengan ikhlas.
Artinya bagaimana? Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan suatu balasan atau imbalan. Selanjutnya, biasanya juga kata ikhlas itu sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah. Seperti hanya kita sholat juga gitu. Kalau sholat kan niatnya bagaimana? Semisal niat sholat zuhur ya. Bagaimana? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbila qiblati adaan lillahi ta'ala. Ada kata-kata lillahi ta'ala. Jadi karena Allah ta'ala. Saya berinya sholat zuhur karena apa? Karena Allah ta'ala. Itu biasanya ikhlas itu biasanya dihubungkan dengan kalimat karena Allah ta'ala, atau semata-mata hanya beribadah kepada Allah ta'ala. Misalnya ini ya, ada Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah ta'ala. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu karena perintah Allah. Ikhlas kan perintah Allah. Maka bagaimana Pak Ahmad itu membantu dengan apa? Ada dasar perintah Allah. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad itu belum ikhlas. Itu malah namanya apa? Riya atau pamer. Jadi membantu orang yang tidak mampu, membantu orang yang membutuhkannya, kok dengan atas dasar perintah Allah, itu namanya ikhlas. Atau karena Allah Ta'ala, itu namanya ikhlas. Tapi kok sebaliknya, ketika kita menolong seseorang, kita bersedekah, kita berinfak, tapi kok dengan harapan pujian orang, itu namanya bukan ikhlas, namanya apa? Riya atau pamer ya. Oke. Sudah ya. Selanjutnya, nah ada pertanyaan ini ya, bagaimana bila pekerjaan atau memperoleh gaji? Nah, bagaimana kalau ada seseorang atau ayah kita atau orang tua kita, kalau kita bekerja tapi juga memperoleh gaji, itu bagaimana? Nah, jawabannya tidak selamanya perbuatan atau pekerjaan yang mendapatkan imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas. Jadi semuanya tidak ya. Tergantung apa? Hati kita bagaimana cara menyikapinya. Yang mendapat imbalan pun bisa disebut ikhlas ya. Kita bekerja memperoleh gaji itu juga bisa disebut dengan ikhlas. Contohnya ketika seorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan 50.000, misal bertani, bercocok tanam, mencangkul di sungai ya, di sawah ya, mencangkul di sekolah mencangkul ya. Lalu berarti orang tersebut ya, lalu bagaimana? Berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Kalau membantu dengan imbalan yang disepakati. Sepakatnya kan 50.000. Nah, itu namanya apa? Ikhlas. Tapi kok sepakatnya 50.000 kok masih kurang? Itu namanya bukan ikhlas itu ya. Ya, namanya apa? Tidak ikhlas, riya itu namanya. Jadi membantu atau bekerja tapi menuntut untuk gaji yang berlebihan. Jadi tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah, maka kalau sesuai dengan kesepakatan, imbalan yang sudah disepakati, maka tidak di situ ya, suatu pekerjaan tidak ada yang merasa dirugikan ataupun tidak merasa atau tidak mendapat pujian ya. Bagi yang menyuruh itu juga tidak merasa merugi karena apa? Pekerjaan sudah selesai. Bagi yang bekerja juga tidak dapat merasa dirugikan karena apa? Mendapatkan imbalan yang setelah disepakati. Ini juga ada Rasulullah bersabda ya, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Berarti Allah itu tidak melihat seberapa ganteng kalian, seberapa cantik kalian, tapi dilihat dari apa? Hati kalian. Hati kalian itu melakukan sesuatu itu dengan ikhlas atau tidak. Nah, seperti itu ya. Nah, 2, ikhlas beramal karena Allah. Karena Allah itu sudah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya yakni di dalam surat Al-Bayyinah ya. Kalian bisa baca sendiri ya. Yang intinya Allah itu memerintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, bukan untuk dipuji orang lain, bukan untuk mengharap imbalan oleh Allah berupa surga maupun apa saja. Surga itu hanya bonus dari Allah. Kita tugasnya untuk apa? Untuk menyembah Allah dengan rasa ikhlas, dengan didasari ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, sudah ya.
pun ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharap pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Kita belajar, kita tekun belajar itu perintah Allah, ya. Nah, maka bagaimana kita jangan sampai belajar atau rajin belajar itu karena bukan suatu tujuan yang untuk membanggakan siapa tidak ya. Karena apa? Kita biasakan kita belajar dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, karena perintah Allah Ta'ala. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalannya kepada orang lain. Semisal kita sudah melaksanakan sholat, maka bagaimana jangan sampai pamerkan. Ya udah, kita sholat, kita pulang, kita sholat selesai, ya udah, jangan sampai kalian memamerkan pekerjaan kalian, memamerkan amalan kalian. Yang terakhir, tidak pernah mengeluh dan dalam melaksanakan tugas. Kalau kalian mendapatkan tugas dari Pak Guru atau Bu Guru, maka bagaimana dikerjakan secara ikhlas. Jangan mengeluh, ya. Itu karena apa? Tugas kalian, ya. Dan harus mengerjakannya. Jangan sampai mengeluh, harus ikhlas. Kalau hati kita ikhlas, maka bagaimana kita akan tidak bosan untuk belajar, apalagi mengerjakan tugas. Nah, dari sini sudah bisa dipahami anak-anak. Nah, cukup ya untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, bagaimana anak-anak untuk materi kita kali ini? Sangat mudah kan? Nah, saya harap semuanya bisa memahaminya dan semuanya bisa mempraktikkan atau membiasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yakni tentang apa? Sederhana. Maka bagaimana? Kita harus hidup yang sederhana. Ya, jangan sampai berlebihan. Makan juga gitu, jangan berlebihan. Kalau serasa perutnya sudah kenyang, maka bagaimana? Stop. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutin nanti namanya israf, berlebihan. Kalau berlebihan nanti saudaranya setan, ya. Sedangkan setan adalah ingkar kepada Allah Ta'ala. Nah, maka bagaimana kalau kalian tidak termasuk orang yang ingkar kepada Allah, maka bagaimana? Jangan sampai berlebihan. Membelajarkan uang saku sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya tentang ikhlas. Lalu bagaimana? Nah, maka kita apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka bagaimana? Kita harus dengan dasar ikhlas. Mulai dari belajar, maka belajar kita diniati dengan ikhlas, ya. Apalagi sholat. Kalau sholat tentu harus ikhlas, ya. Karena kalau dilihat dari niatnya saja, niat yang terakhir bagaimana? Lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah, maka apapun yang kalian kerjakan harus didasari dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya beribadah kepada Allah, semata-mata hanya karena Allah SWT. Nah, dari sini sudah cukup ya untuk materi kita kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.